Teknologi digital kini bergerak semakin cepat, menghadirkan kemudahan di setiap lini kehidupan kita. Di era kecerdasan buatan, bagaimana sebuah inovasi lokal mampu melahirkan sistem cerdas yang solutif dan mengubah cara kita bertransaksi? Selamat datang di Lensa Brawijaya. Hari ini, mari kita jelajahi teknologi masa depan yang lebih praktis, efisien, dan menginspirasi. Fenomena dari yang saya rasakan sebelum terciptanya suatu inovasi ini adalah ketika mahasiswa, terutama saya, melakukan suatu pengerjaan, entah itu proposal, entah itu karya tulis ilmiah, atau IC, atau tugas-tugas dari dosen, tentunya seringkali kita menggunakan generatif AI. Terlepas dari apapun, pasti semua mahasiswa di zaman saat ini menggunakan itu. Namun, ketika mereka melakukan paste pada Word dan menyesuaikan sesuai dengan keinginan mereka lagi, melakukan adjust dan mempelajari isi konten tersebut, seringkali mereka melupakan satu hal, yaitu melakukan formatting. Dan kebanyakan mahasiswa sering kelelahan ataupun mereka malas untuk melakukan formatting, sehingga di situ inovasi ini hadir agar nantinya bisa memudahkan mereka dalam melakukan formatting. Di sini tentunya kita tidak akan mungkin mengorbankan kualitas dari penulisan, melainkan sebaliknya kita akan dapat meningkatkan penulisan tersebut, karena tentunya tulisan yang baik itu diawali dengan suatu tampilan yang baik, dan tampilan yang baik ditentukan oleh format. Seringkali secara sederhana banyak mahasiswa ketika mereka melakukan penulisan, di situ mereka tidak teliti akan melakukan format seperti halnya sesimpel mereka rata kanan kiri. Mereka kadangkala melupakan hal tersebut. Ada yang dia rata kanan kiri, ada yang dia rata kiri, ada yang dia rata kanan, dan ada yang margin antar halaman itu tidak sama. Maka dari itu di sini suatu inovasi ini membuat mereka untuk dapat melakukan pengerjaan di Microsoft Word dengan baik, dengan cepat, tanpa mengurangi aspek berpikir kritis mereka dan mendapatkan suatu inovasi dengan delivering format yang baik begitu. Alasannya adalah karena di sini saya melihat bahwa semua mahasiswa, siapa yang tidak mempunyai Microsoft Word begitu, dan dibandingkan dengan perangkat platform untuk mengerjakan dokumen yang lainnya, saya rasa bahwasanya secara data kuantitatif juga Microsoft Word di sini masih merajai, di mana semua siswa dan mahasiswa di sini menggunakan Microsoft Word. Dan tidak terlepas dari dunia akademik, di dunia kerja pun orang-orang dalam melakukan pembuatan laporan dan lain sebagainya juga menggunakan Microsoft Word. Maka dari itu di sini kita memanfaatkan platform yang sudah ada dan kita ibaratnya berdiri di atasnya untuk mensupport dari infrastruktur yang sebelumnya sudah kuat, sudah ada, yaitu Microsoft Word. Antara Mendeley dan juga Kiosk AI ini saling terhubung dengan menggunakan teknologi yang bernama API. Jadi karena API dari Mendeley ini bersifat publik, sehingga kita dapat melakukan akses dan dapat melakukan pencarian by on system. Dan di sini akan sangat memudahkan bagi para pengguna, karena ketika kita mempunyai kendala untuk mencari suatu idea ataupun suatu topik atau suatu data yang mana kita harus menyesuaikan dengan keinginan daripada isi penulisan kita, tentunya tidak semua data bisa ditemukan dengan cara yang sederhana dari mengetik di Google Scholar. Maka dari itu di sini Kiosk AI Maka dari itu di sini Kiosk AI hadir untuk nantinya bisa menjembatani antara kesusahan daripada para pengguna untuk mencari suatu referensi yang sesuai dengan isi topik mereka, sehingga mereka dapat lebih mudah hanya sesimpel melakukan prompting, mereka dapat untuk mendapatkan sitasi yang mereka inginkan.
dari kios AI ini sudah pasti merupakan hasil yang valid karena kita menggunakan API Mendeley tersebut yang mana kita mencari sesuai dengan referensi yang ada di dalam Mendeley tersebut. Dan Mendeley tersebut sudah terkoneksi dengan Crossref dan juga jurnal-jurnal internasional berreputasi yang ada. Sehingga hasil yang dihasilkan ini bukan merupakan suatu proses generating, melainkan suatu proses pencocokan dari pencarian data antara topik daripada yang kita buat dengan data-data referensi yang sudah ada. Hal yang pertama dapat dilakukan dan menjadi unique selling point bagi kios AI adalah di sini kita sangat ramah terhadap data. Sehingga kios AI sangat memahami data-data yang dibutuhkan oleh para researcher ataupun para peneliti-peneliti yang mana ingin untuk memperkuat argumen mereka dengan data yang ada. Dan ini disupport dengan adanya fitur citasi tersebut. Kemudian mereka juga bisa melakukan generating paragraph terhadap topik yang kita inginkan sesuai dengan kerangka yang sudah kita berikan dengan berdasarkan data yang valid dan bukan halusinasi. Kios AI di sini sudah mensupport beberapa bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Malaysia, bahasa Inggris, dan Chinese. Sehingga di sini bahasa bukan merupakan suatu problem bagi kios AI. Sehingga berbagai macam otak yang sudah ada di dalam platform ini telah terintegrasi dengan multi-language yang mana juga terkoneksi dengan berbagai AI generatif yang ada, dan AI tersebut dilatih menggunakan data dari internal kios AI sehingga AI yang dihasilkan akan lebih pintar. Untuk kios AI sendiri, di sini merupakan suatu platform yang berfungsi untuk menyempurnakan dan memperbagus pekerjaan secara formatting dan secara data. Sehingga suatu inovasi yang baik tetap didasarkan dari pemikiran dari para researcher atau peneliti-peneliti yang ada sebelumnya. Sehingga terkait dengan masalah plagiarisme dan lain sebagainya, kios AI tentunya berpatok pada apa yang sekiranya diinginkan oleh para pengguna. Apakah mereka ingin berfokus dalam penulisan terkait dengan inovasi yang mereka buat, atau mereka di sini hanya berfokus terhadap penelitian yang sudah dimiliki oleh orang lain begitu. Sehingga kios AI ini adalah suatu tools yang harus digunakan secara bijak. Kios AI di sini sudah mensupport berbagai macam style citasi mulai dari IEEE, APA, Harvard, karena semua citasi-citasi tersebut juga bersumber dari API Mendeley yang ada. Sehingga ketika Mendeley mempunyai suatu library khusus, maka itu juga dimiliki oleh kios AI. Sehingga terkait dengan stylist untuk generating terkait dengan citasi itu sudah tidak perlu diragukan lagi dari kehandalan kios AI. Tentunya setiap kampus telah membuat suatu regulasi dari penggunaan AI secara bijak dan secara selektif, dan tentunya kios AI sangat menghargai terkait dengan hal tersebut. Dan peran dari kios AI di sini bukan merupakan suatu media untuk memperbodoh bangsa, melainkan adalah suatu tools yang difungsikan untuk menyempurnakan hasil pekerjaan dari para pemikir-pemikir cerdas pengguna. Maka dari itu, sekali lagi fokus dari kios AI adalah untuk membantu mereka dalam melakukan formatting sehingga delivering daripada suatu produk dan suatu dokumen-dokumen khusus itu bisa untuk di-delivering dengan baik begitu. Kios AI di sini tidak hanya suatu platform, tetapi adalah suatu media yang dapat membantu para mahasiswa-mahasiswa ini untuk menjadi sahabat mereka. Jadi kios AI ini adalah suatu chatbot friendly yang akan dapat membantu para mahasiswa untuk menjadi teman brainstorming mereka yang sangat memahami isi daripada dokumen mereka. Seringkali kita mengetahui berbagai macam AI generatif yang ada, mereka hanya terembed saja di website, tetapi mereka tidak benar-benar mengerti isi dokumen di dalam Microsoft Word. Tetapi berbeda dengan kios AI, mereka memahami semua hal, mulai dari isi topik hingga kira-kira marginnya seperti apa, spacingnya, mereka sangat memahami itu semua. Dan inilah yang nantinya akan dirasakan oleh para mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang mana akan dapat membantu mereka dalam melakukan formatting, kemudian teman brainstorming mereka apabila ada revisi, dan juga melakukan citasi begitu. Tentunya ini juga sangat ramah
pengguna terkait dengan para researcher, dosen, ataupun orang-orang yang berfokus dalam bidang akademisi, dalam berfokus untuk jurnal dan lain sebagainya. Karena di sini Qiyos AI telah mensupport adanya berbagai macam fitur-fitur di luar daripada citasi, di luar daripada formatting, di mana mereka ini tidak hanya melakukan generating data dari suatu platform yang dia abal-abal, melainkan sudah terverifikasi dari jurnal internasional Q4 hingga Q1, sehingga suatu citasi yang didapatkan, suatu data yang didapatkan telah bersumber dan telah divalidasi oleh para akademisi internasional yang ada. Dan tentunya itu pun juga adalah suatu syarat juga ketika researcher ingin untuk melakukan upload jurnal, pastinya suatu sumber itu harus dapat divalidasi dan tidak bersifat dummy. Dan inilah yang akan diberikan oleh Qiyos AI. Sebuah pembuktian nyata bahwa kreativitas dan kecerdasan buatan dapat bersinergi untuk menciptakan efisiensi tanpa batas bagi masyarakat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam episode kali ini. Sampai jumpa di tayangan Lensa Brawijaya selanjutnya. Qiyos AI, cerdas teknologinya, mudah solusinya.